Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampir hadirat Tuhan, bawa hati kita kepadanya. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah pujian ini mengingatkan kepada kami untuk selalu menjaga kemurnian hati kami di hadapan Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu dan jamahan Roh Kudus-Mu untuk kami selalu hidup di hadapan Tuhan dengan hati yang murni. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Judul perikop, Ananias dan Safira. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu, dari perikop Ananias dan Safira, saya mau menyoroti tentang sikap yang benar dalam memberi persembahan. Bapak Ibu, banyak ayat di Alkitab yang mendorong kita untuk memberi persembahan. Memberi apa yang kita punya untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, juga untuk menolong sesama yang memerlukan. Tuhan ingin agar kita memberi dengan sikap yang benar, yaitu dengan sukacita kerelaan yang pertama, yang kedua dengan motivasi untuk memuliakan nama Tuhan, dan yang ketiga dengan jujur. Ketiga sikap yang benar ini benar-benar harus kita perhatikan dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan. Semua sikap di atas, ketiga sikap itu adalah buah iman kita kepada Tuhan. Hanya mereka yang bertumbuh imannya dapat memberi dengan sukacita dan kerelaan, dengan motivasi memuliakan Tuhan, dan dengan jujur. Saat kita memberikan persembahan tetapi dengan sikap yang salah atau dengan motif-motif lain yang keliru, bukan mendatangkan berkat, malah mendatangkan hukuman. Kita belajar dari kisah Ananias dan Safira, agar kita jangan justru mendapat hukuman setelah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bapak Ibu, tampaknya pasangan ini, Ananias dan Safira, ingin meneladani tindakan jemaat lain. Ya, di pasal sebelumnya, pasal 4 ayat 34-37, Barnabas menjual hartanya lalu uangnya diserahkan untuk dipakai para rasul dalam pelayanan di tengah jemaat mula-mula. Ya, jadi ini yang menginspirasi Ananias dan Safira. Kemudian Ananias dan Safira berusaha untuk meneladani tindakan itu. Hanya masalahnya mereka melakukannya dengan sikap yang salah. Mereka mempunyai motivasi yang keliru. Mereka ingin dikenal sebagai dermawan dengan berjanji memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu. Namun mereka berdusta. Mereka menyimpan sebagian uangnya, tetapi mengaku memberikan seluruhnya. Mereka ingin mendapatkan pujian dari jemaat. Mereka lupa bahwa Tuhan Maha Tahu dan melihat perbuatan mereka. Akibatnya bukannya mendapat pujian, mereka justru dihukum karena mempermainkan Tuhan. Sebenarnya tidak apa-apa memberikan sebagian saja hasil penjualan tanah itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Masalahnya saat di hadapan para rasul dan semua orang, Ananias dan Safira tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka mengatakan memberikan
seluruh hasil penjualan tanah itu. Jadi mereka membohongi jemaat dan rasul Tuhan yang dikatakan justru membohongi Tuhan sendiri. Mereka lakukan itu semua untuk sanjungan kemuliaan diri sendiri dan merusak ketulusan jemaat mula-mula yang sedang dibangun oleh kuasa Roh Kudus melalui pelayanan rasul-rasul. Tuhan tidak pernah silau dengan jumlah pemberian kita. Dia lebih peduli alasan dan sikap kita dalam memberi. Inilah berita firman Tuhan, berkat bagi kita pagi hari ini. Tuhan mendorong untuk kita memberi persembahan, tetapi persembahkan kita dengan sikap yang benar. Penuh sukacita dan kerelaan, dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan, dan dengan jujur. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu hari ini. Berkat firman Tuhan yang mengingatkan kami akan sikap kami dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Memberi persembahan untuk menolong sesama yang membutuhkan dalam pelayanan diakonia. Tuhan, Engkau ingin kami memberi dengan kerelaan dan sukacita. Engkau ingin kami memberi dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, sanjungan dari orang, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau mengingatkan kami, supaya dalam memberi persembahan, kami memberi dengan sikap yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Maka pemberian persembahan itu akan menjadi berkat, akan memperluas pekerjaan Tuhan, akan memuliakan Tuhan, dan akan menolong banyak orang. Tuhan tolong kami, beri hati yang murni. Berkati pekerjaan kami, sehingga kelimpahan yang Kau berikan Tuhan dapat juga memfasilitasi kembali kami akan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Beri Tuhan berkat-Mu atas usaha pekerjaan umat-Mu. Dan berkati setiap rumah tangga. Suami istri supaya hidup dalam kesatuan dan kekompakan. Tetapi kesatuan dan kekompakan yang benar di hadapan Tuhan. Yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan seperti Ananias yang Safira yang kompak berbohong. Kami tidak mau Tuhan, kami mau kompak bersatu dalam berkat rahmat Tuhan. Dalam kehidupan yang benar dalam kebenaran firman-Mu. Berkati rumah tangga kami, suami istri dan juga anak-anak. Berkati masa depan anak-anak kami, pergaulan mereka, studi mereka, dan juga pekerjaan mereka. Berkati juga pertumbuhan iman rohani setiap anggota jemaat, setiap keluarga-keluarga bertumbuh dalam iman percaya. Bila keluarga-keluarga kuat, gereja kuat, dan memancarkan kesaksian kemuliaan Tuhan. Terang dan garam dunia menyatakan kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu, nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini, di mana Engkau memanggil kami sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga ke dalam pimpinan dan kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Untuk kami hidup menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.